Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa? Iya, kita akan belajar yaitu pembelajaran apresiasi sastra reseptif dan ekspresif. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang datang pada hari ini ya. Siapa saja yang datang kelas ini? Siapa? Najlatul Mira. Dia apa nih? Dia Alfa atau Izin? Dia ada kasih surat nggak? Enggak ya, berarti Alfa. Kalau nggak kasih surat, nggak datang orang tua, Ibu kasih Alfa. Kecuali dia emang ada surat. Siapa lagi? Kemana dia? Alfa juga nih, dia nggak ada surat. Siapa lagi selain Nazratul dan Siska? Siapa lagi? Udah. Muhammad apa? Muhammad Iqbal. Oh, dia Alfa juga nih ya, nggak datang, nggak kasih surat. Jadi di kelas ini ada 3 orang yang nggak datang. Yang pertama Nazratul sama dua Siska, dan ketiga itu Muhammad Iqbal ya. Lain kali kalau emang nggak datang sekolah harus beritahu, harus datang orang tuanya ya, dan nggak Alfa, karena kalau 3 kali Alfa aja akan dipanggil orang tuanya. Oke? Untuk yang lain, kalian tuh harus semangat sekolah, harus rajin belajar agar semua cita-cita kalian tercapai. Suka nggak tengok polisi, tentara? Ada yang pengen jadi tentara di sini? Ada kan? Kalau pengen jadi tentara atau apapun itu, kalian harus rajin sekolah, rajin belajar, agar semua keinginan kalian, cita-cita kalian itu dapat tercapai. Oke? Baiklah, kembali kepada pokok pembelajaran kita hari ini. Tadi Ibu bilang kita akan belajar mengenai apresiasi reseptif dan ekspresif. Tetapi Ibu mau tanya dulu, kan minggu kemarin kita belajar mengenai sastra anak. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu sastra anak? Ada yang tahu apa itu sastra? Ayo, siapa yang tahu? Nanti Ibu kasih nilai. Ayo, jangan malu-malu. Minggu lalu kita baru saja belajar mengenai sastra anak. Nah, apa itu sastra anak? Apa? Ada yang tahu? Atau Ibu jelaskan aja? Ibu jelaskan aja ya. Jadi, sastra anak itu adalah sudut pandang utamanya itu anak-anak. Dan juga pemahamannya dan isinya itu juga berkaitan dengan dunia anak-anak, baik dari perkembangan emosinya dan juga pengalaman yang dialami oleh anak-anak. Sastra anak ini tidak jauh berbeda dengan sastra pada umumnya, tetapi kalau sastra anak ini lebih kepada anak-anak. Nah, sudah mengerti? Alhamdulillah. Oke, kita akan kembali pada pokok pembelajaran kita hari ini, yaitu apresiasi reseptif dan ekspresif. Ada yang tahu apa itu apresiasi? Ada yang tahu? Ayo. Enggak. Jadi, apresiasi itu adalah merupakan suatu penghargaan,
yang berkaitan dengan suatu karya sastra, baik seni, drama, seni rupa dan sebagainya. Itu suatu proses penghargaan. Contohnya ya, misalnya yang dimaksud dengan apresiasi itu, misalnya nih, kalian maju ke depan. Sebagai bentuk penghargaan, ibu nanti akan kasih nilai plus atau tepukan tangan. Yang berartinya kalian itu hebat, udah maju ke depan, udah berani. Nah, udah mengerti kan maksud dengan apresiasi itu apa? Iya, suatu bentuk penghargaan. Oke, ibu anggap kalian sudah ngerti ya. Nah, tadi kan apresiasi itu ada dua. Yang pertama reseptif dan kedua itu ekspresif. Nah, jadi apresiasi reseptif yaitu suatu kegiatan dalam bentuk menghargai sebuah karya sastra atau karya seni melalui membaca cerita, membaca puisi, membaca drama, membaca novel, dan juga karya-karya atau cerita seni lainnya, yaitu dengan kita membaca. Nah, sedangkan dengan sastra ekspresif yaitu kegiatan suatu dalam bentuk menghargai atau penghargaan karya sastra melalui menulis, yaitu baik menulis cerita, menulis puisi, menulis pantun. Pantun termasuk karya sastra nggak? Iya, termasuk juga. Drama dan sebagainya. Misalnya nih, kalian menulis tentang puisi tentang ibu, puisi tentang sekolah, misal sekolahku, kau tempatku menuntut ilmu. Nah, itu sebagai contohnya saja. Nanti kalian akan ibu suruh menulis puisi dan membaca puisi. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pendekatan ekspresif dan pendekatan reseptif. Tadi kan yang sudah ibu jelaskan. Nah, apa bedanya reseptif dengan ekspresif? Gimana? Iya, kalau reseptif itu bentuk penghargaannya melalui membaca cerita, baca puisi, dan drama misalnya. Sedangkan reseptif itu melalui kegiatan menulis. Nah, sudah paham kan? Oke, kita kembali ke pendekatannya. Nah, di dalam pendekatan reseptif itu juga ada beberapa pendekatannya. Yang pertama itu dalam apresiasi reseptif yang pertama itu ada pendekatan emotif. Apa itu pendekatan emotif? Nah, jadi pendekatan emotif yaitu pendekatan yang mengarahkan kepada pembaca supaya dapat memahami bentuk-bentuk atau isi dari keindahan suatu cerita yang kita bacakan. Nah, karena dari dalam suatu karya itu juga ada juga keindahannya, nilai-nilainya. Misalnya tentang kita baca puisi tentang apa ya? Tentang kehidupan, tentang apa ya? Pokoknya yang berisi nilai-nilai keindahan baik dari bentuknya atau isi dari suatu cerita tersebut. Nah, yang kedua itu ada pendekatan didaktif. Pada pendekatan didaktif ini untuk mengarahkan pembaca untuk memahami atau memperoleh amanat, petuah, nilai-nilai norma ataupun nilai-nilai ataupun nasihat dari sudut pandang keagamaan yang dapat kita pelajari dari suatu cerita atau novel misalnya yang kita baca. Misalnya novel tentang keagamaan, misalnya terdapat banyak manfaat-manfaat atau amanat-amanat yang dapat kita peroleh, yaitu untuk
amanan-amanan itu untuk memperkaya sikap rohanian kita, memperkaya keimanan kita tentang suatu yang apa yang kita bacakan. Misalnya kita membaca novel misalnya tentang tukang bubur naik haji. Nah, di sana terdapat amanat dengan cara kita bekerja keras, rajin menabung. Seorang tukang bubur saja bisa menunaikan keinginannya untuk menunaikan ibadah haji, yaitu menunaikan rukun apa? Rukun Islam. Ya, rukun Islam yang ke-6, yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi dia dengan kerja kerasnya menabung sehingga beliau dapat menunaikan ibadah dan juga memperoleh pokok-pokok pemikiran yang baru sebagai sudut pandang kita dalam memahami suatu gagasan tersebut. Nah, yang ketiga itu pendekatan analitis. Nah, pendekatan analitis ini yaitu untuk membantu kita atau pembaca untuk memahami suatu gagasan, ide-ide yang terdapat daripada suatu bacaan yang kita peroleh. Nah, selanjutnya yaitu ada sastra ekspresif. Pada sastra ekspresif ini juga terdapat dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan parafrasif. Nah, pendekatan ini yaitu satu strategi untuk mengungkapkan isi kandungan dari suatu bacaan, makna, yaitu dengan cara kita mengungkapkan kembali isi kandungan tersebut. Tetapi kita lebih menggunakan bahasa kita sendiri agar kita lebih mudah memahaminya. Misalnya dalam suatu cerita mengenai apa, kita mengungkapkan kembali apa yang ada ditulis oleh pengarang tersebut. Tetapi supaya lebih kita paham, kita menulisnya dengan bahasa kita sendiri. Sudah paham? Iya, yaitu strategi untuk menemukan makna-makna, tapi kita mengungkapkannya kembali menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, paham kan? Oke. Selanjutnya, nah yang kedua itu pendekatan analitis. Pendekatan analitis yaitu pendekatan yang berusaha memahami isi gagasan-gagasan tersebut, cara pengarang dalam menyampaikan ide-idenya, menyampaikan imajinasinya. Itu kita berusaha memahami gagasan-gagasan yang disampaikan oleh si penulis ini atau si pengarang. Kita memahami apa gagasan tersebut, apa ide-idenya, bagaimana cara dia berimajinasi dengan gagasan tersebut, dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran sastra ekspresif dan juga sastra reseptif. Nah, pada pembelajaran ini kita dapat melakukannya dengan cara pengalaman kita secara reseptif dan secara ekspresif, yaitu secara kita menonton film, menonton drama, membaca drama, menyimak suatu drama, menonton pertunjukannya, dan juga seperti pengalaman kita dalam menulis puisi, menulis cerita-cerita, menulis pantun, atau pengalaman kita dalam menulis suatu drama. Nah, yang pertama itu pengajaran puisi, pengajaran apresiasi puisi. Nah, pada pengajaran apresiasi puisi ini juga berdasarkan pengalaman anak-anak dalam memahami atau membuat suatu puisi berdasarkan gambaran-gambaran yang dia peroleh. Nah, selanjutnya yaitu pengajaran prosa dan drama melalui kegiatan reseptif dan ekspresif. Nah, pada kegiatan ini kita dapat kegiatan mengapresiasi prosa dan drama ini dapat kita lakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, kalau secara langsung kita berkaitan dengan karya-karya sastra tersebut, baik di dalam teks maupun di dalam bentuk penampilan. Nah, misalnya kita secara langsung nih ya, misalnya kita menonton pertunjukan di TV, menonton
menonton pementasan wayang-wayang atau drama, melihat langsung cara tokoh menyampaikan ini melalui naskahnya, atau mendengar orang baca puisi, mendengar penampilan seorang membaca pantun, dan lain-lainnya, karena itu berkaitan dengan teks dan penampilan. Nah, sedangkan secara tidak langsung kita itu memahami teori-teori yang berkenaan dengan sastra tersebut, yaitu selanjutnya dengan cara kita mengkritik, mempelajari sejarah-sejarah sastra, atau mendokumentasikan berbagai masalah-masalah sastra. Karena dengan cara kita memahami teori-teori sastra, memahami sejarah sastra, sehingga kita dapat memahami apa itu sajak, bait, cerita, ataupun yang terdapat di dalam suatu drama. Selanjutnya yaitu ada strategi pengajaran prosa. Nah, prosa itu apa sih? Iya, prosa itu dongeng, hikayat, pantun, ataupun cerita pendek. Nah, adapun cara pengajaran yang dilakukan dalam prosa itu pertama, misalnya nih, ibu kasih kalian satu cerpen. Cerpennya misalnya tentang Harry Potter, Keong Mas, atau misalnya tentang si Maling Kundang. Nah, selanjutnya ibu jelaskan apa tujuan kita untuk membaca si cerpen ini. Misalnya apa tujuan kita membaca si Maling Kundang, agar misalnya nih tujuan itu agar kita dapat memperoleh informasi. Membaca si cerpen tentang si Maling Kundang, kita dapat memahami bahwa kalau kita durhaka kepada ibu kita akan menjadi batu atau lainnya, karena ibu itu yang melahirkan kita. Jadi kita tidak boleh melawan, tidak boleh berkata kasar. Nah, selanjutnya kan sudah ibu tentukan nih, kalian baca cerpen tentang si Maling Kundang misalnya. Selanjutnya ibu minta kalian untuk membaca dalam hati. Untuk apa kita membaca dalam hati? Nah, untuk supaya kita lebih paham, lebih memahami makna yang terkandung dalam cerita si Maling Kundang ini. Nah, setelah kalian membaca secara dalam hati, kalian dapat memahami ada nih kata-kata yang sulit saya pahami, misalnya gitu, atau kata-kata ini sulit nih, kita dapat berdiskusi misalnya. Nah, selanjutnya setelah kalian baca, ibu minta kalian untuk menceritakan kembali apa yang ada di dalam cerita si Maling Kundang tersebut, atau cerita Keong Mas misalnya. Tetapi kalian harus menggunakan bahasa kalian sendiri, memahaminya, baru kalian menyampaikannya kembali. Ya, kalau kita membaca dalam hati, kita lebih memahami makna yang terkandung di dalam suatu cerita tersebut, karena kan kita menghayatinya nih kalau kita membaca dalam hati. Tapi biasanya kalau kita membaca secara nyaring itu nggak terlalu paham. Nah, setelah kita memahaminya, kita dapat mengambil atau kita dapat mengungkapkannya kembali, tapi dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya itu pengajaran strategi pengajaran drama. Apa saja sih strategi dalam mengajarkan drama tersebut? Ada yang tahu? Iya, sama juga. Pertama kita mencari dulu drama apa yang akan kita ajarkan atau akan kita tampilkan. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan drama tersebut, misalnya kita ingin bercerita tentang Cinderella misalnya, kan anak-anak suka nih cerita-cerita seperti itu, cerita Cinderella. Nah, kemudian kita memahami, kita membaca dalam hati siapa saja yang ada di tokoh tersebut, kita memahami contoh karakter dari si Cinderella, atau misalnya
ada ibu tirinya, ada kakak tirinya, atau ada siapa lagi yang berperan juga sebagai penjahat. Nah, setelah kita ibu akan membagi kalian beberapa kelompok misalnya nih. Nah, nanti setelah pembelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan belajar mengenai minggu depan kalian nih harus mempraktek drama ya. Jadi ibu akan bagi kalian beberapa kelompok. Kalian dapat menentukan drama apa saja yang akan kalian mau. Yang penting mengenai kehidupan kalian, itu mengenai cerita yang bersangkutan dengan anak-anak lah, seperti tadi Cinderella ya kan, atau Putri Salju misalnya. Nah, saya tuh kalian harus melatih agar kalian dapat menjiwai karakter yang ada pada tokoh tersebut. Nah, pokoknya pengajarannya seperti itu. Kalian sudah memahaminya, buat kelompok ya. Oke, jadi minggu depan kita akan belajar. Ibu mau kalian menampilkan sebuah drama ya, yang berkaitan dengan anak-anak. Jangan minggu depan lah, terlalu cepat. 2 minggu setelahnya kita akan belajar kalian akan mempraktekkan sebuah drama. Bisa ya. Oke. Pada pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, jadi ibu ingin bertanya kembali, apa itu yang dimaksud dengan sastra anak? Iya, sastra yang berkaitan dengan dunia anak-anak, baik sikap emosionalnya dan pengembangannya, pengalamannya atau pengetahuannya. Nah, ada 2 mengapresiasi sastra apa aja? Iya, ada reseptif dan ekspresif. Apa perbedaan ekspresif dan reseptif? Iya, kalau reseptif, cara mengapresiasi suatu karya sastra itu dengan cara kita membaca puisi, membaca drama, atau membaca pantun. Nah, sedangkan secara reseptif yaitu dengan cara kita menulis drama, menulis puisi, menulis pantun, atau menulis cerita-cerita tentang anak. Nah, tadi kan kita juga belajar tentang pendekatan reseptif dan pendekatan ekspresif. Nah, ibu ingin bertanya, apa saja pendekatan dalam reseptif? Iya, ada pendekatan ada pendekatan emotif, pendekatan didaktif, dan pendekatan sedangkan pendekatan dalam agresif ada pendekatan apa aja? Iya, yang pertama ada pendekatan parafrasis dan pendekatan analitis. Apakah ada anak-anak ingin bertanya lagi? Nah, nggak ada ya. Baiklah, tapi jangan lupa ya, minggu depan kita akan mempraktekkan sebuah drama. Kalian harus belajar drama. Kelompoknya kalian bagi sendiri aja atau ibu yang bagi? Ibu yang bagi ya. Oke, nanti ibu akan bagi. Pokoknya cerita dramanya yang cerita anak-anaknya saja ya, yang biasa dalam kehidupan anak. Bisa? Oke, udah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.